Tanahnya merupakan daerah subur yang menjadi tempat tinggal berbagai kelompok masyarakat lokal dengan kehidupan yang harmonis dan erat dengan alam. Suku Melayu dan Karo mendominasi daerah ini, dengan kegiatan utama berupa bercocok tanam, berburu, dan meramu hasil hutan. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah ini, seperti Sungai Deli dan Sungai Babura, menjadi sumber utama air untuk pertanian, transportasi, serta memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tradisi dan adat istiadat masing-masing suku berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar, menciptakan identitas budaya yang khas. Interaksi antar suku berjalan secara alami, dengan hubungan sosial yang didasarkan pada kebutuhan bersama, seperti perdagangan sederhana dan kerjasama untuk menghadapi tantangan alam. Selain itu, keanekaragaman flora dan fauna di daerah tersebut turut mendukung kehidupan masyarakatnya, menjadikan wilayah ini sebagai tempat yang ideal untuk pemukiman awal. Dengan suasana yang damai dan sumber daya alam yang melimpah, wilayah ini lambat laun menarik perhatian berbagai kelompok dari luar yang kemudian akan memengaruhi sejarahnya di masa depan. Pada tahun 1590, Guru Patimpu Sembiring Pelawi, seorang tokoh visioner dari suku Karo, memilih lokasi strategis di pertemuan Sungai Deli dan Sungai Babura untuk mendirikan sebuah pemukiman yang kemudian diberi nama Medan Putri. Pemilihan tempat ini bukanlah kebetulan, melainkan berdasarkan pemahaman mendalam akan keunggulan geografisnya. Lokasi ini menawarkan akses mudah ke air bersih, jalur transportasi sungai yang menghubungkan berbagai wilayah, serta tanah yang subur untuk kegiatan pertanian. Guru Patimpus melihat potensi wilayah ini sebagai pusat kehidupan yang bisa mendukung kebutuhan dasar masyarakatnya, sekaligus menjadi titik awal pengembangan ekonomi lokal. Medan Putri, sebagai sebuah perkampungan awal, bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi juga menjadi pusat aktivitas masyarakat yang berciri khas budaya Karo. Kehidupan sosial di perkampungan ini diwarnai dengan semangat gotong royong, adat istiadat yang terpelihara, dan hubungan erat dengan alam sekitar. Guru Patimpus juga berperan sebagai pemimpin dan pengatur kehidupan masyarakat, membangun sistem sosial yang menghormati tradisi sekaligus membuka jalan bagi interaksi dengan kelompok lain yang datang ke wilayah tersebut. Dengan berdirinya Medan Putri, kawasan ini mulai dikenal di luar wilayahnya, menarik perhatian para pedagang, penjelajah, dan masyarakat dari berbagai suku yang kemudian akan turut berkontribusi dalam membentuk sejarah kota ini. Guru Patimpus memilih lokasi di pertemuan Sungai Deli dan Sungai Babura karena keunggulan strategisnya yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara berkelanjutan. Kesuburan tanah di kawasan ini menjadi daya tarik utama, memungkinkan berbagai jenis tanaman tumbuh subur untuk mendukung pertanian sebagai sumber utama pangan. Selain itu, sungai-sungai yang mengalir di wilayah tersebut tidak hanya menyediakan pasokan air untuk irigasi, tetapi juga memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Kondisi geografis ini mencerminkan pemahaman mendalam Guru Patimpus tentang pentingnya lokasi yang mendukung kelangsungan hidup masyarakat, sekaligus menjamin ketahanan pangan dalam jangka panjang. Kedekatan dengan sungai juga memberikan keunggulan dalam hal transportasi, yang saat itu mengandalkan perahu sebagai sarana utama untuk perpindahan barang dan orang. Sungai berfungsi sebagai jalur penghubung ke wilayah lain, memudahkan interaksi perdagangan dan pertukaran budaya dengan masyarakat di luar kawasan Medan Putri. Pilihan lokasi ini menunjukkan visi Guru Patimpus yang tidak hanya fokus pada kebutuhan domestik, tetapi juga memanfaatkan potensi wilayah untuk memperluas jejaring ekonomi dan sosial. Sungai-sungai tersebut menjadi penghubung alami yang mempercepat perkembangan perkampungan ini, menjadikannya titik awal bagi transformasi wilayah tersebut menjadi pusat aktivitas yang lebih besar di masa depan. Nama Medan, yang diakini berasal dari kata Tamil Maidhan, memiliki makna mendalam yang mencerminkan karakteristik wilayah ini sebagai tanah lapang yang luas dan subur. Istilah ini kemungkinan diperkenalkan melalui interaksi dengan para pedagang Tamil yang datang ke wilayah tersebut untuk berdagang rempah-rempah, hasil bumi, dan barang-barang lain. Kehadiran para pedagang ini membawa pengaruh budaya dan linguistik yang secara alami diterima oleh masyarakat setempat, sehingga nama Maidhan diadaptasi menjadi Medan. Penggunaan nama ini juga menunjukkan adanya pengakuan terhadap kondisi geografis yang terbuka, mudah diakses, dan ideal untuk berbagai aktivitas manusia, mulai dari pemukiman hingga perdagangan. Selain menggambarkan kondisi geografis, nama Medan juga mencerminkan potensi kawasan tersebut sebagai tempat berkumpulnya masyarakat dari berbagai latar belakang. Tanah lapang secara simbolis menggambarkan ruang yang terbuka untuk interaksi, kerjasama, dan pertukaran budaya. Wilayah ini, dengan kesederhanaan namanya, menyiratkan sifatnya yang ramah terhadap pendatang dan kemampuannya untuk menjadi pusat aktivitas manusia.
Nama tersebut kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas wilayah ini, merefleksikan bagaimana lingkungan fisik berperan penting dalam membentuk karakter masyarakatnya dan dalam menarik perhatian pihak luar untuk mengenal lebih jauh kawasan yang kelak berkembang menjadi kota besar. Perkampungan kecil yang awalnya sederhana ini perlahan berkembang menjadi pusat kehidupan masyarakat lokal, didorong oleh letaknya yang strategis dan kondisi lingkungannya yang mendukung. Aktivitas perdagangan mulai muncul seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk saling bertukar barang hasil pertanian, seperti padi, sayuran, dan buah-buahan, dengan barang lain yang tidak mereka produksi sendiri. Interaksi ini menciptakan dinamika ekonomi yang menjadi motor penggerak perkembangan perkampungan tersebut. Kehadiran sungai yang menghubungkan perkampungan ini dengan wilayah lain semakin mempercepat proses ini, menjadikannya sebagai salah satu tempat transit yang penting bagi pedagang yang melintasi kawasan tersebut. Selain perdagangan, pertanian juga tetap menjadi pilar utama dalam kehidupan masyarakat di perkampungan ini. Tanahnya yang subur memungkinkan berbagai tanaman tumbuh dengan baik, memberikan pasokan pangan yang melimpah untuk kebutuhan sehari-hari sekaligus menjadi komoditas utama yang diperdagangkan. Sistem pertanian yang dilakukan secara tradisional terus berkembang dengan memanfaatkan pengetahuan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan meningkatnya produktivitas pertanian, perkampungan ini mulai menarik perhatian kelompok-kelompok dari wilayah lain yang datang untuk berdagang, bermukim, atau bahkan mengadopsi praktik agraris setempat. Kombinasi antara perdagangan dan pertanian menjadikan perkampungan ini sebagai titik awal transformasi menuju pusat aktivitas yang lebih kompleks. Pada abad ke-17, Kesultanan Aceh mengirim Panglima Gocah Pahlawan ke Tanah Deli sebagai perwakilan kerajaan untuk memperluas pengaruhnya di wilayah tersebut. Tugas utamanya adalah mengatur wilayah yang strategis ini, baik dari segi pemerintahan maupun pengelolaan sumber daya alamnya. Dengan kehadiran Gocah Pahlawan, sistem pemerintahan tradisional yang sebelumnya berbasis adat lokal mulai mengalami perubahan signifikan, seiring diperkenalkannya tata kelola berbasis struktur kerajaan. Hal ini tidak hanya memperkuat kendali Kesultanan Aceh atas wilayah Deli, tetapi juga menciptakan landasan bagi terbentuknya sistem pemerintahan yang lebih terorganisir dan terpusat. Di bawah kepemimpinan Gocah Pahlawan, hubungan antara masyarakat lokal dan Kesultanan Aceh diperkuat melalui penegakan hukum, administrasi wilayah, dan upaya menjaga kestabilan politik. Ia juga memainkan peran penting dalam membangun aliansi dengan tokoh-tokoh adat setempat, termasuk menjalin hubungan melalui pernikahan strategis yang mempererat hubungan budaya antara Aceh dan suku-suku di Deli. Selain itu, kehadirannya membantu meningkatkan hubungan dagang antara wilayah Deli dan wilayah-wilayah lain yang berada di bawah naungan Kesultanan Aceh. Langkah-langkah ini tidak hanya memperkenalkan sistem pemerintahan baru, tetapi juga mengintegrasikan wilayah Deli ke dalam jaringan kekuasaan yang lebih luas, menjadikannya bagian penting dari rute perdagangan dan pusat pengaruh politik di Sumatera. Kesultanan Deli yang didirikan pada tahun 1632 menandai awal dari perubahan besar di wilayah ini, mengangkat Medan sebagai pusat pemerintahan yang memainkan peran penting dalam dinamika politik dan ekonomi Sumatera Utara. Kesultanan ini muncul sebagai hasil dari keberhasilan Kesultanan Aceh memperluas pengaruhnya ke Tanah Deli, dengan menjadikannya wilayah yang mandiri namun tetap memiliki hubungan erat dengan Aceh. Sebagai pusat pemerintahan, Medan menjadi tempat kedudukan Sultan Deli, yang mengelola administrasi kerajaan, menetapkan hukum, dan mengawasi kegiatan ekonomi di wilayah kekuasaannya. Keberadaan Istana Kesultanan Deli tidak hanya menjadi simbol kekuasaan, tetapi juga pusat koordinasi dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan wilayahnya. Di sisi lain, pendirian Kesultanan Deli juga membawa dampak besar pada pertumbuhan ekonomi Medan, terutama sebagai pusat perdagangan yang strategis. Lokasi Medan yang berada di jalur sungai memudahkan transportasi barang dan membuka akses ke wilayah-wilayah lain, baik di dalam maupun luar Sumatera. Komoditas utama seperti hasil bumi, termasuk padi dan hasil hutan, mulai diperdagangkan secara intensif. Kesultanan Deli juga menjalin hubungan dagang dengan pedagang dari berbagai bangsa, seperti Melayu, Arab, dan Tionghoa, yang memperkaya dinamika ekonomi di Medan. Kehadiran para pedagang asing tidak hanya memperluas jaringan perdagangan, tetapi juga membawa pengaruh budaya yang ikut membentuk karakter wilayah ini sebagai kota multikultural yang dinamis di masa mendatang. Medan tumbuh pesat menjadi pusat perdagangan yang strategis di bawah naungan Kesultanan Deli, berkat posisinya yang terletak di jalur perdagangan penting di Sumatera Utara. Sungai Deli dan Sungai Babura menjadi penghubung utama antara Medan dengan daerah pedalaman maupun wilayah pesisir, memungkinkan arus barang dan jasa bergerak dengan lancar. Kesultanan Deli, yang memiliki visi untuk memperluas pengaruh ekonomi dan politiknya,
memberikan dukungan bagi aktivitas perdagangan dengan menetapkan kebijakan yang memudahkan pedagang lokal maupun pendatang. Komoditas utama seperti beras, hasil hutan, dan rempah-rempah menjadi andalan, menarik minat pedagang dari berbagai daerah untuk datang ke Medan guna menjalin hubungan dagang. Kedatangan pedagang dari luar wilayah membawa dinamika baru dalam perkembangan Medan, memperkenalkan berbagai produk dan teknik perdagangan yang lebih maju. Pedagang dari Aceh, Minangkabau, Jawa, hingga Tionghoa mulai bermukim di sekitar Medan, menciptakan pusat-pusat perdagangan yang hidup dan multikultural. Interaksi antar budaya ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkaya kehidupan sosial masyarakat setempat. Dalam prosesnya, Medan berkembang menjadi tidak sekadar tempat pertukaran barang, melainkan juga pusat pertukaran ide dan inovasi, yang semakin memperkuat posisinya sebagai kota perdagangan yang strategis di Sumatera Utara. Keberhasilan ini menjadikan Medan sebagai contoh keberhasilan diplomasi dan ekonomi yang dikelola dengan baik oleh Kesultanan Delhi. Pada pertengahan abad ke-19, kehadiran Belanda membawa perubahan signifikan di wilayah Medan dengan dimulainya pembukaan perkebunan tembakau yang dikenal sebagai Delhi Tobacco. Tanah di sekitar Medan yang subur dan iklim tropis yang ideal membuatnya menjadi salah satu wilayah yang paling cocok untuk budidaya tembakau berkualitas tinggi. Perkebunan ini tidak hanya menjadi pusat produksi, tetapi juga menjadi cikal bakal industri besar yang terorganisir secara modern. Belanda menginvestasikan sumber daya besar-besaran untuk mengembangkan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, dan jalur kereta api, guna mendukung pengangkutan hasil tembakau ke pasar internasional. Langkah ini memperkenalkan teknologi baru dan sistem manajemen berbasis efisiensi yang belum dikenal di kawasan tersebut sebelumnya. Dampaknya terhadap ekonomi lokal sangat besar, mengubah Medan menjadi pusat industri dan perdagangan yang menarik migrasi pekerja dari berbagai daerah, termasuk Jawa, Tionghoa, dan India. Perkebunan tembakau juga memunculkan kelas sosial baru, yaitu para pemilik modal besar yang sebagian besar adalah orang Eropa, sementara masyarakat lokal dan pendatang bekerja sebagai buruh di perkebunan. Hal ini menciptakan dinamika sosial yang unik, di mana struktur ekonomi kolonial mulai terbentuk, dengan Medan sebagai salah satu episentrumnya. Selain itu, keberhasilan tembakau Delhi di pasar dunia meningkatkan reputasi wilayah ini, menjadikannya salah satu penghasil tembakau terbaik pada masa itu, yang tidak hanya mendukung ekonomi kolonial Belanda, tetapi juga membentuk identitas Medan sebagai kota yang memiliki pengaruh global dalam perdagangan. Perkebunan tembakau Delhi dengan cepat mendapatkan reputasi internasional karena kualitasnya yang luar biasa, yang dianggap sebagai salah satu tembakau terbaik untuk cerutu di Eropa. Kondisi tanah yang subur di kawasan Delhi, serta metode penanaman dan pengolahan yang diawasi ketat oleh para ahli Belanda, menghasilkan produk yang tak tertandingi di pasar global. Keberhasilan ini memicu peningkatan permintaan di pasar Eropa, sehingga mendorong masuknya investasi besar-besaran dari perusahaan-perusahaan Belanda maupun asing lainnya ke wilayah Medan. Modal yang mengalir ini digunakan untuk memperluas lahan perkebunan, mendirikan fasilitas pengolahan tembakau, dan mengembangkan infrastruktur pendukung seperti jalur kereta api dan pelabuhan untuk memastikan kelancaran ekspor. Popularitas tembakau Delhi juga menciptakan lonjakan migrasi pekerja dari berbagai daerah ke Medan. Tenaga kerja dibutuhkan dalam jumlah besar untuk mendukung operasi perkebunan yang berkembang pesat, sehingga menarik buruh dari Jawa, Tionghoa, dan India yang datang ke Medan melalui program kontrak kerja. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung produksi tembakau tetapi juga memperkaya dinamika sosial di Medan, menciptakan kota multietnis dengan keberagaman budaya yang menonjol. Para migran ini membawa tradisi, makanan, dan cara hidup mereka sendiri, yang secara perlahan membentuk identitas sosial baru di Medan. Di sisi lain, peningkatan populasi akibat migrasi ini juga memberikan dampak ekonomi positif dengan menciptakan permintaan untuk barang dan jasa lokal, yang semakin memperkuat posisi Medan sebagai pusat perdagangan dan ekonomi di wilayah Sumatera Utara. Kedatangan pekerja dan pedagang Tionghoa ke Medan membawa transformasi yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan kota ini. Mereka awalnya didatangkan oleh pengelola perkebunan tembakau Delhi sebagai tenaga kerja, namun banyak di antara mereka yang kemudian beralih menjadi pedagang dan pengusaha kecil. Para pendatang ini memperkenalkan sistem perdagangan yang lebih terorganisir, menciptakan pasar-pasar baru di sekitar Medan. Mereka tidak hanya menyediakan kebutuhan dasar seperti bahan pangan, pakaian, dan alat-alat rumah tangga, tetapi juga memperkenalkan barang-barang dari Tiongkok, seperti porselen, teh, dan rempah-rempah, yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Aktivitas ekonomi mereka memperkaya jaringan perdagangan lokal, menjadikan Medan semakin berkembang sebagai pusat komersial. Selain dalam bidang ekonomi,
Para pekerja dan pedagang Tionghoa juga membawa pengaruh budaya yang meninggalkan jejak mendalam di Medan. Mereka memperkenalkan tradisi seperti perayaan Tahun Baru Imlek, seni memasak khas Tiongkok yang memengaruhi cita rasa kuliner lokal, serta praktik Feng Shui yang diterapkan dalam pembangunan rumah dan toko. Kehadiran komunitas Tionghoa ini menciptakan suasana multikultural di Medan, di mana beragam budaya hidup berdampingan dan saling memengaruhi. Banyak dari mereka juga terlibat dalam kehidupan sosial dan menjadi bagian integral dari masyarakat Medan, membangun hubungan yang erat dengan suku-suku lokal maupun komunitas pendatang lainnya. Jejak mereka dapat dilihat hingga kini melalui berbagai situs budaya dan tradisi yang terus dilestarikan di kota ini. Kedatangan etnis India ke Medan, yang sebagian besar berasal dari komunitas Tamil, dimulai pada masa kolonial ketika mereka didatangkan sebagai pekerja kontrak untuk mendukung operasi di perkebunan tembakau Delhi. Para pekerja ini memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran produksi tembakau, mengerjakan tugas-tugas berat seperti pengolahan tanah, penanaman, hingga pemanenan. Kehadiran mereka tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga membawa perubahan dalam struktur sosial Medan. Banyak dari mereka akhirnya menetap di wilayah ini, membentuk komunitas-komunitas kecil yang terorganisir di sekitar kawasan perkebunan. Komunitas ini perlahan berkembang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Medan, menciptakan harmoni dalam keanekaragaman budaya. Budaya Tamil yang mereka bawa turut meninggalkan jejak yang kaya di Medan, khususnya dalam aspek kuliner dan tradisi. Masakan khas India, seperti kari, roti canai, dan nasi biryani, mulai dikenal luas dan menjadi bagian tak terpisahkan dari cita rasa kuliner kota ini. Selain itu, keberadaan kuil Hindu Tamil, seperti kuil Sri Mariamman, menjadi bukti pengaruh budaya spiritual mereka yang masih berdiri hingga kini. Tradisi keagamaan dan seni pertunjukan Tamil, seperti tarian Bharatanatyam dan perayaan Thaipusam, juga ikut memperkaya identitas multikultural Medan. Interaksi yang mereka jalin dengan masyarakat lokal menciptakan perpaduan budaya yang unik, menjadikan kota ini sebagai salah satu pusat keanekaragaman etnis yang harmonis di Indonesia. Medan menjadi contoh nyata keberagaman budaya yang harmonis, di mana berbagai etnis seperti Melayu, Batak, Minangkabau, Tionghoa, dan India hidup berdampingan. Masing-masing kelompok etnis ini membawa tradisi, bahasa, dan keahlian yang memperkaya kehidupan sosial dan ekonomi kota. Etnis Melayu, yang merupakan penduduk asli, memberikan warna budaya melalui adat istiadat dan kesenian lokal, termasuk musik tradisional dan kuliner seperti nasi lemak dan kue-kue tradisional. Sementara itu, suku Batak yang berasal dari daerah sekitar Sumatera Utara turut memberikan kontribusi dengan budaya merantau mereka, menciptakan jaringan sosial yang kuat di berbagai sektor kehidupan, terutama dalam bidang perdagangan dan pendidikan. Kehadiran etnis Minangkabau, Tionghoa, dan India semakin memperkaya dinamika ini, membawa tradisi yang berbeda namun saling melengkapi. Orang Minangkabau, misalnya, dikenal dengan keahlian mereka dalam dunia kuliner, yang memperkenalkan masakan Padang yang kini menjadi ikon kuliner nasional. Komunitas Tionghoa menciptakan pusat-pusat perdagangan di Medan, menjadikan kota ini sebagai salah satu hub ekonomi penting di Indonesia. Di sisi lain, etnis India, terutama komunitas Tamil, memperkenalkan tradisi keagamaan Hindu dan makanan khas seperti kari yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Medan. Perpaduan budaya ini tidak hanya menciptakan suasana hidup yang unik, tetapi juga menunjukkan bagaimana keragaman dapat menjadi kekuatan untuk membangun kota yang dinamis dan maju. Pada tahun 1886, Belanda memulai era baru pembangunan infrastruktur di Medan dengan membangun jalur kereta api pertama di Sumatera yang menghubungkan kota ini dengan Pelabuhan Belawan. Jalur kereta api ini dirancang untuk mendukung pengangkutan hasil perkebunan, terutama tembakau Delhi, ke pelabuhan untuk diekspor ke pasar internasional. Keberadaan jalur ini tidak hanya mempercepat proses logistik, tetapi juga mengurangi biaya transportasi, sehingga meningkatkan efisiensi ekonomi di wilayah tersebut. Proyek ini mencerminkan komitmen pemerintah kolonial dalam menjadikan Medan sebagai pusat ekonomi yang terintegrasi dengan jaringan perdagangan global. Selain itu, stasiun-stasiun yang dibangun di sepanjang jalur ini menjadi titik-titik penting yang memicu pertumbuhan kawasan di sekitarnya. Selain jalur kereta api, Belanda juga membangun berbagai infrastruktur lain yang mempercepat modernisasi kota Medan. Jalan-jalan besar diperkeras untuk mendukung mobilitas kendaraan, sementara Pelabuhan Belawan dikembangkan menjadi salah satu pelabuhan utama di Sumatera. Bangunan-bangunan pemerintahan, sekolah, dan rumah sakit juga didirikan untuk melayani kebutuhan masyarakat, baik penduduk lokal maupun pendatang.
Semua ini menjadikan Medan sebagai kota yang lebih terhubung dan terorganisir, menarik lebih banyak investasi serta migrasi pekerja dari berbagai wilayah. Proyek-proyek infrastruktur ini tidak hanya membawa kemajuan ekonomi, tetapi juga mempersiapkan Medan untuk tumbuh menjadi kota metropolitan yang penting di Indonesia. Keberadaan Belanda di Medan meninggalkan jejak mendalam dalam lanskap arsitektur kota, dengan gaya Eropa yang mulai mendominasi bangunan-bangunan penting pada masa itu. Bangunan pemerintahan seperti kantor administrasi, pengadilan, dan kediaman pejabat kolonial dirancang dengan gaya klasik Eropa, mencerminkan kekuatan dan kemegahan kolonial.